Rara dan Impian Peri Kupu-Kupu. Bagian 1. Gadis Padang Bunga. Di desa kecil bernama Kemuning, hiduplah seorang gadis desa bernama Rara. Ia dikenal seluruh warga sebagai gadis yang tak hanya cantik, tetapi juga sangat lembut hatinya. Rambut panjangnya yang hitam legam selalu dibiarkan tergerai, berkilau saat terkena sinar matahari sore. Tapi yang paling istimewa dari Rara adalah kecintaannya pada kupu-kupu. Setiap pagi setelah membantu ibunya di dapur, Rara pergi ke padang bunga yang terletak tak jauh dari rumahnya. Di sanalah ratusan kupu-kupu beterbangan bebas, mewarnai udara dengan gerakan yang menenangkan. Lihat, yang itu seperti menari, gumam Rara sambil mengikuti seekor kupu-kupu biru muda. Ia sering duduk di antara bunga, membisikkan harapannya ke angin. Suatu hari, aku ingin bisa terbang bersama kalian. Mungkin menjadi peri kupu-kupu. Semua orang di desa menganggap itu hanya hayalan seorang gadis muda. Tapi bagi Rara, itu adalah impian yang hidup dalam hatinya sejak kecil. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Rara menemukan seekor kupu-kupu berwarna keemasan terbaring lemah di atas daun. Sayapnya sobek dan tubuhnya bergetar pelan. "Oh tidak, kamu terluka," bisik Rara cemas. Dengan sangat hati-hati, ia membawanya pulang, menyiapkan tempat hangat dari kain lembut, dan membuatkan nektar dari bunga kembang sepatu. Selama 3 hari, Rara merawat kupu-kupu itu. Ia bahkan menamai si kecil itu Cahaya. Hingga pada malam keempat, ketika bulan bersinar bulat sempurna, sesuatu yang ajaib pun terjadi. Bagian 2. Sayap dalam mimpi. Malam keempat datang dengan langit yang cerah dan bintang-bintang berkelip tenang. Rara duduk di jendela kamarnya, memandangi cahaya yang sudah mulai bisa mengepakkan sayapnya pelan. "Kamu akan sembuh, ya," bisik Rara lembut. Angin malam bertiup pelan, membawa harum bunga liar dari padang tempat biasa mereka bermain. Rara menyandarkan kepalanya di kusen jendela, dan tak lama kemudian matanya mulai terpejam. Tapi malam itu, mimpinya tidak seperti biasanya. Ia bermimpi berada di tengah taman yang luar biasa indah. Bunga-bunga bersinar lembut seperti kristal. Dan di sekelilingnya, beterbangan makhluk-makhluk, mungil bersayap, para peri kupu-kupu. Salah satu dari mereka, yang bersayap perak dan bersinar paling terang, mendekati Rara. Ia tersenyum dan berkata, "Rara, hati tulusmu telah terdengar oleh penjaga alam. Karena cintamu pada kupu-kupu dan keberanianmu merawat cahaya, kami datang untuk memberimu hadiah." Rara terkejut, tapi tak bisa bicara. Peri itu mengangkat tangannya, dan seketika tubuh Rara dipenuhi cahaya hangat. Ia merasa ringan, dan saat ia membuka mata, ia melihat sepasang sayap tipis berkilau tumbuh di punggungnya indah, bening, dan berkilau seperti kaca terkena cahaya matahari. "Kau adalah bagian dari kami malam ini. Tapi ingat, ini baru permulaan." Seketika Rara merasa tubuhnya terangkat dari tanah. Ia benar-benar terbang bersama para peri dan kupu-kupu. Ia menari di atas taman, menyusuri hutan, dan menyentuh kelopak bunga yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ia terbang hingga ke danau rahasia, tempat cahaya bulan memantul di permukaan air seperti cermin. Di sana, Ritua yang menjaga danau berbisik, "Jika kau bisa melewati 3 ujian hati, maka sayapmu akan menjadi milikmu selamanya. Dan kau akan benar-benar menjadi peri kupu-kupu." Rara terdiam. 3 ujian? Apa maksudnya? Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tubuhnya kembali terasa berat, dan ia perlahan membuka mata. Fajar sudah menyingsing. Ia berada di kamarnya lagi. Dan cahaya terbang melingkari kepalanya kini dengan sayap yang utuh dan bercahaya. Di bawah sinar matahari pagi yang lembut, Rara tersenyum. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan di tangannya ada setitik serbuk emas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ujian pertama akan segera dimulai. Bagian 3. Ujian pertama hati yang tulus. Malam itu, setelah bertemu dengan sang peri tua, Rara mengikuti kupu-kupu. Perak yang terbang perlahan ke arah hutan yang lebih gelap dan sepi. Angin berbisik di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Langkah Rara ringan, namun hatinya berdebar penuh tanda tanya. Di balik pepohonan rapat,
Rara tiba di sebuah celah kecil yang mengarah ke tanah lapang yang sepi. Di tengah lapangan itu, ia melihat seorang anak kecil, seorang gadis dengan rambut kusut dan pakaian lusuh, sedang menangis terseduh-seduh di bawah akar pohon besar. Rara segera mendekat, berlutut di samping anak itu. "Kuat, apa yang terjadi?" "Kuat," bisiknya lembut. Anak itu mengangkat wajahnya. Matanya merah, pipinya kotor olah air mata dan debu. Ia menunjuk ke arah sebuah celah di akar pohon, di mana terlihat sekilas kilauan perak. Rara mengintip dan menemukan sebuah kalung kecil, sederhana. Namun indah rantainya terbuat dari benang tipis dan di ujungnya tergantung liontin berbentuk daun. Tanpa ragu, Rara meraih kalung itu dan membersihkannya perlahan. Ia tahu, bagi anak itu, kalung ini pasti lebih dari sekadar perhiasan. Dengan senyum hangat, Rara memakaikan kalung itu kembali ke leher si kecil. "Kuat, ini milikmu." "Kuat," katanya lembut. Anak itu terisak, namun kali ini bukan karena sedih melainkan karena bahagia. Ia memeluk Rara erat-erat, tubuh kecilnya bergetar. Di atas mereka, seekor kupu-kupu emas muncul, terbang melingkari kepala mereka dan bersinar lembut seperti pelukan cahaya. Dalam pelukan itu, Rara merasakan kehangatan memenuhi dadanya. Ia tahu, ini bukan sekadar membantu, ini tentang ketulusan. Tentang memberi tanpa berharap apapun kembali. Saat anak itu tersenyum dan menghilang perlahan bersama kabut tipis, Rara berdiri kembali. Kupu-kupu emas berputar sekali di sekelilingnya, lalu melesat ke langit malam, meninggalkan jejak cahaya. Ujian pertama telah selesai. Hatinya telah diuji, dan ia berhasil melewatinya dengan ketulusan sejati. Namun, perjalanan Rara belum berakhir. Masih ada 2 ujian lain menantinya. Dalam kegelapan yang lebih dalam, dan dalam perpisahan yang berat. Bab 4. Ujian kedua, keberanian dalam gelap. Setelah berhasil melewati ujian pertama, Rara mengikuti kupu-kupu perak yang kini bersinar lebih terang. Langit malam semakin pekat, dan angin berembus kencang, membuat pepohonan bergoyang dan daun-daun beterbangan. Hutan di depannya tampak gelap dan mencekam, seolah menyembunyikan sesuatu di balik setiap bayangan. Rara menggenggam erat sebatang kayu panjang yang ia temukan di jalan, berusaha menenangkan detak jantungnya. "Aku harus berani," bisiknya kepada dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara lirih seperti tangisan. Ia bergegas mengikuti suara itu, menembus kegelapan, hingga akhirnya menemukan seekor bayi rusa kecil yang terperangkap di antara akar-akar pohon. Tubuh mungilnya bergetar ketakutan. Tanpa ragu, Rara mendekat. Tapi sebelum ia sempat membebaskan bayi rusa itu, dari balik semak-semak muncul seekor serigala hitam besar. Bulunya kusut, matanya merah menyala. Serigala itu menggeram rendah. Taringnya berkilat di bawah sinar bulan yang sesekali menembus awan. Rara berdiri di depan bayi rusa, memposisikan tubuhnya melindungi makhluk kecil itu. Ia tahu, melarikan diri berarti meninggalkan si rusa dalam bahaya. "Aku tidak akan mundur," pikirnya. Serigala itu perlahan mendekat, langkah-langkah beratnya membuat tanah bergetar. Rara mengangkat tongkat kayunya, siap melindungi. Tiba-tiba, kupu-kupu emas muncul dari balik kegelapan. Ia beterbangan di sekitar kepala serigala, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Serigala itu mengerang kesal, kelihatan bingung oleh sinar yang berkilauan di matanya. Rara tahu ini kesempatan. Dengan keberanian yang tumbuh dari dalam hatinya, ia berteriak lantang dan mengayunkan tongkat ke tanah, menciptakan suara keras yang mengejutkan. Serigala itu mundur beberapa langkah, lalu lari menghilang ke dalam kegelapan, melolong kesal. Napas Rara terengah-engah, tapi ia tersenyum lega. Ia berlutut dan membebaskan bayi rusa itu dari lilitan akar. Begitu bebas, bayi rusa itu menggesekkan kepalanya ke tangan Rara seolah berterima kasih, sebelum melompat pergi ke hutan. Di atas kepala Rara, kupu-kupu emas melayang perlahan, meninggalkan jejak berkilauan di udara. Malam itu, Rara membuktikan bahwa keberanian sejati bukan berarti tidak takut, tetapi berani berdiri dan melindungi, bahkan saat ketakutan menggenggam erat hatimu. Bagian 5.
Ujian terakhir melepaskan dengan ikhlas. Pagi menjelang dengan kabut tipis yang menyelimuti desa Kemuning. Setelah malam penuh keberanian di hutan, Rara merasa sayapnya semakin nyata, meski tak terlihat oleh mata biasa. Ia bisa merasakannya bergetar lembut setiap kali angin bertiup. Namun hari itu, cahaya terlihat murung. Ia tak terbang lincah seperti biasa. Hanya duduk diam di jendela, memandangi langit. Ada apa? Cahaya, tanya Rara pelan. Kupu-kupu kecil itu hanya menatap Rara dalam diam. Dan saat malam tiba, cahaya bulan kembali memancar. Dan sang peri penjaga muncul di hadapan Rara. Kali ini dengan wajah yang lembut namun serius. Rara, ujian terakhirmu telah datang. Dan ini yang paling sulit. Rara menelan ludah. Ia menatap sang peri dengan campuran harap dan cemas. Ujian ini bukan tentang keberanian, bukan tentang menolong, tapi tentang melepaskan. Karena cinta sejati adalah membiarkan mereka terbang bebas. Peri itu menoleh ke arah cahaya. Cahaya bukan kupu-kupu biasa. Ia adalah utusan kami, dan waktunya di dunia manusia sudah selesai. Ia harus kembali ke taman cahaya tempat asalnya. Tapi hanya kau yang bisa melepaskannya. Jika kau ikhlas, sayapmu akan tumbuh sempurna. Jika tidak, maka mereka akan layu. Hati Rara seketika terasa berat. Selama ini cahaya bukan hanya teman, tapi sahabat, pengingat akan mimpinya. Haruskah ia benar-benar merelakan kupu kecil itu pergi? Ia menggenggam botol bambu kecil berisi serbuk emas. Lalu ia menatap cahaya yang kini terbang pelan ke arahnya. Rara tersenyum, walau matanya berkaca-kaca. Terbanglah, cahaya. Kembalilah ke tempatmu. Aku akan baik-baik saja. Dengan hati bergetar, Rara membuka telapak tangannya. Cahaya mengepakkan sayapnya sekali, 2 kali, lalu melayang ke udara. Mengitari Rara sekali terakhir seperti pelukan kecil sebelum naik menuju cahaya bulan. Saat itu, langit bersinar terang. Serbuk bintang jatuh perlahan di sekeliling. Rara, sang peri muncul kembali dan tersenyum penuh bangga. Kau lulus. Rara, kau telah menjadi peri kupu-kupu sejati. Kilatan cahaya melingkupi tubuh Rara. Sayap transparan berwarna biru dan emas. Tumbuh utuh di punggungnya indah dan bersinar lembut. Ia melayang pelan, tak lagi terikat pada bumi, tapi juga tidak meninggalkannya. Rara kini adalah penjaga hutan dan bunga, pelindung kupu-kupu dan mimpi anak-anak. Tapi ia tetap Rara yang dulu, gadis desa berambut panjang, dengan hati yang setulus cahaya pagi. Tamat. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Hanya Cerita Fiksi ya. Dan nantikan kisah-kisah selanjutnya.